Halo sahabat sejati, kembali dengan saya Adolf Schreger. Kali ini kita akan membahas topik pada buku leadership ini yang berkaitan dengan apa perbedaan manajemen, manajerial, dan leadership bersama mentor Brata. Kami persilakan Pak. Oke, makasih Bang Adolf. Ini memang kadang-kadang orang agak tidak memahami secara persis ya. Ada manajemen, ada managerial, ada leadership. Yes. Nah ini adalah kompetensi, tiga-tiganya kompetensi yang berbeda. Ya. Manajemen itu adalah bagaimana seseorang tuh mengatur tata kelola secara keseluruhan, sistemnya. Ya. Contoh, dia seorang direksi. Dia harus menentukan visi, misi, organisasinya bagaimana, berapa besar, ke segmen pasar. Jadi sistemnya itu manajemen. Kalau manajerial itu melakukan tindakannya. Misalkan kemudian dia harus menyusun, membuat proposal. Bagaimana kemudian dia menjual, menegosiasi. Itu manajerial. Ya, pekerjaan yang sifatnya sudah eksekusi. Sedangkan leadership adalah yang pernah kita bahas adalah kemampuan untuk memimpin orang lain. Jadi termasuk kalau misalkan seorang pemimpin punya pelanggan, dia harus memimpin pelanggannya juga, ya. Jadi memimpin orang lah pada dasarnya. Nah, sehingga artinya ketiga kompetensi ini wajib dimiliki dengan baik oleh setiap pimpinan. Ya. Jadi kalau dilihat dari ketiga aspek ini antara manajemen, manajerial, dan kepemimpinan, mana yang paling diutamakan dalam pelaksanaannya? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tiga kompetensi ini harus dimiliki dengan kuat. Ya. Bahkan seorang staff atau yang non-manager, yang bukan manager, itu juga melakukan tiga-tiganya kan. Misalkan seorang staff, dia harus juga melihat apa nih yang saya mau kerjakan. Bagaimana metode yang saya kerjakan, itu manajemen ya. Terus kemudian dia nulis proposal, itu manajerial, dan kemudian dia juga memimpin timnya. Nah, pertanyaan Bang Adolf bahwa mana yang lebih penting, itu akan bergantung pada tingkatan jabatannya. Seorang katakanlah direktur, itu harus lebih kuat manajemennya, sedangkan jajaran yang di bawahnya itu manajerialnya lebih kuat karena dia melakukan, dia eksekusi ya. Jadi di sini porsinya yang berbeda ya. Semakin tinggi posisinya, kekuatan manajemennya, kekuatan untuk mengatur segalanya, melihat potensi ke depan, peluang, ancaman, itu adalah bagian kompetensi yang harus dimiliki. Lebih besar ya? Ya, demikian. Oke, saya menjadi paham, Mentor Brata. Luar biasa, terima kasih. Kita akan ketemu kembali pada pembahasan berikutnya, yaitu kenapa leadership selalu dimulai dengan memimpin diri sendiri, bersama Mentor Brata kembali. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.